Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum secara hands-on atau penjelasan ya. Oke, di sini saya akan melakukan hands-on yaitu lab 11 yaitu bentukan analisis regresi ya. Oke, jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu memahami konsep dasar analisis regresi linier dan yang kedua mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen. Nah, yang ketiga mampu membangun model regresi linier berganda dan selanjutnya untuk menganalisis hasil output regresi dan melakukan uji asumsi klasik dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan interpretasi. Oke. Jadi di sini untuk pembelian dataset sesuai absen yaitu saya menggunakan dataset eh, health and lifestyle dataset ya yaitu ini dia yang nomor 5 ya karena saya absen nomor 19. Oke, untuk video hands-on-nya di sini ya buat video hands-on di sini penjelasan penentuan variabel dan dependen dan independen hingga interpretasi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Untuk kode Python-nya ya di sini. Oke, sebelum kita memulai analisis, di sini saya akan menunjukkan yaitu saya pertama itu mengimpor beberapa library yang digunakan dalam proses eksplorasi dan visualisasi data. Berikut adalah kode-kode ya untuk library-nya yaitu yang pertama ada impor pandas, ASPD dan impor NumPy, ASNP dan impor matplotlib, pyplot, ASPLT dan ada juga di sini impor seaboard AS SNS ya, impor stat model API ASSM. Oke, jadi di sini untuk penjelasannya yaitu untuk library pandas yaitu untuk memproses data tabular dan ada juga impor NumPy yaitu untuk operasi numerik dan ada juga di sini impor matplotlib pyplot yaitu untuk visualisasi ya, visualisasi data dan untuk stat model API yaitu untuk analisis atau statistik lanjutannya. Oke, dan ada KP from KP import stat yaitu untuk fungsi statistik dan ada juga di sini ada train test split yaitu dari layer untuk pembagian data nantinya. Oke, ini untuk outputnya. Oke, di sini juga ada kode juga di sini loading dataset pas file name file activity data. Oke, jadi jika dataset berhasil dibaca, maka program akan menampilkan 5 baris pertama. Ya ya, untuk kodenya yaitu print data berhasil di load ini 5 baris pertama. Oke. Oke, di sini untuk outputnya interpretasi dari outputnya yaitu dari output head ya. Head ini kita bisa memastikan bahwa dataset seperti kolom-kolom di bawah ini. Oke, di sini ada X, gender, height centimeter, height kilogram, BMI, daily step, kalori index. Nah, jadi untuk setiap baris mewakili satu individu informasi penting untuk tahap selanjutnya seperti klasifikasi kesehatan lainnya. Oke, kemudian selanjutnya di sini melakukan pengecepan jumlah data yang hilang menggunakan DFS null ya. Oke, menggunakan DFS null. Jadi bisa kita lihat di grafiknya di sini berikut beberapa grafik distribusi ya. Distribution. Untuk variabel numerik, grafik-grafik ini membantu kita untuk memahami pola awal dari variabel seperti BMI, usia,
head rate, dan lainnya. Dan contohnya untuk grafik distribusi BMI ya. Untuk grafik distribusi BMI, kita lihat di sini menunjukkan bahwa mayoritas nilai BMI berada pada kisaran sekitar 20 sampai dengan 25 yang merupakan kategori berat badan normal. Distribusi ini penting untuk memahami variasi data sebelum dilakukan normalisasi atau standarisasi. Jadi untuk grafik distribusi langkah harian atau daily step yaitu memberikan gambaran seberapa aktif responden dalam aktivitas sehari-harinya. Oke. Selanjutnya di sini kategori distribution. Oke. Ini untuk kategori distribution yaitu grafik ini menunjukkan bahwa jumlah responden pria dan wanita cukup seimbang pada variabel seperti diabetes dan heart DC. Terlihat bahwa mayoritas responden tidak memiliki kondisi tersebut, yang berarti dataset ini memiliki ketidakseimbangan kelas. Informasi ini penting untuk pemilihan metode evaluasi model nantinya. Oke. Ada grafik distribution. Nah, selanjutnya itu untuk grafik distribution, jadi untuk menampilkan plot distribusi tiga dimensi atau mengamati hubungan antara tiga variabel dalam satu grafik. Visualisasi ini digunakan untuk melihat pola kompleks seperti hubungan antara BMI, usia, dan heart rate ya. Untuk interpretasi outputnya di sini untuk grafik ini membantu menunjukkan apakah ada pengelompokan alami dalam data atau apakah variasi variabel bersifat acak. Dalam plot yang ditampilkan terlihat bahwa data menyebar merata tanpa pola cluster yang kuat. Oke. Oke, di sini juga ada heat map berikut menunjukkan korelasi antara variabel numerik dan kategorikal. Oke, jadi untuk interpretasi outputnya yaitu untuk variabel seperti BMI, seperti heart rate dan daily step ya hanya terdapat korelasi lemah satu sama lain, yang artinya tidak ada hubungan linear atau kuat antara variabel-variabel tersebut. Jadi hal ini penting ketika kita ingin memilih model yang lebih baik. Misalnya random forest yang tidak mengandalkan linearitasnya. Oke. Selanjutnya di sini ada distribution value. Oke, di sini juga ada overall summary dari semua hasil eksplorasi. Ini dapat kita simpulkan bahwa dataset yaitu bersih dan dari missing value yang telah memiliki distribusi yang masuk akal. Selanjutnya tidak terdapat outlier ekstrim pada sebagian besar variabel dan terdapat ketidakseimbangan pada variabel kesehatan seperti diabetes dan korelasi antara variabel rendah sehingga perlu model klasifikasi nonlinear seperti random forest. Nah, tahap ini sangat penting karena kualitas processing menentukan kualitas model yang akan kita bangun nantinya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah kedua. Oke. Lanjut di sini masuk langkah 2 yaitu proses identifikasi variabel dalam analisis data. Oke, pada tahap ini tujuan utamanya kita adalah menentukan variabel mana yang akan dijadikan variabel dependent atau variabel yang kita prediksi, dan variabel mana yang digunakan untuk variabel independent. Oke, yakni variabel yang berfungsi sebagai faktor penyebab atau prediktor ya. Oke. Di sini saya akan mulai dari pembagian pertama yaitu menentukan variabel target atau variabel dependent. Oke, pada kode target underscore call BMI variabel dependent. Oke, pada kasus ini saya memilih BMI sebagai
variabel ya. Variabel dependen yang artinya model mesin learning nantinya akan mencoba memprediksi nilai BMI seseorang berdasarkan pola gaya hidup mereka. Oke, selanjutnya di sini menentukan daftar variabel independen atau fitur yang akan digunakan model untuk membuat prediksi, yaitu menggunakan kode feature underscore call, kalori intake, daily step. Nah, jadi untuk 1, 2, 3, 4, yaitu untuk keempat variabel ini dipilih karena secara teori merupakan faktor yang berhubungan erat dengan kondisi berat badan dan kesehatan seseorang. Misalnya yaitu dengan kalori intake, yaitu menggambarkan beberapa banyak energi yang masuk ke dalam tubuh. Dan ada juga untuk daily step, yaitu menjelaskan aktivitas fisik harian. Dan ada juga di sini hours of sleep, yaitu berpengaruh terhadap metabolisme, dan exercise horse per week, yaitu menunjukkan intensitas olahraga mingguan. Oke, dengan memilih 4 fitur ini, kita berharap model dapat mengenali pola-pola penting yang mempengaruhi nilai BMI. Oke, oke, kemudian kita juga memisahkan data menjadi X dan Y yang menggunakan kode yaitu X df feature underscore tool dan Y df target underscore code. Oke, jadi di sini variabel X yang berisi seluruh kolom fitur independen dan Y hanya berisi satu kolom BMI yang sebagai target prediksinya. Oke, selanjutnya di sini untuk saya di sini mengecek nama variabel independen dan dependen agar saat proses analisis nanti lebih mudah memverifikasi apakah pemilihan variabel sudah benar. Oke, menggunakan perintah print variabel dependen dan print variabel independen. Nah, oke. Ini untuk outputnya ya, variabel dependen BMI. Oke, jadi saat kode dijalankan ya, untuk interpretasinya dari output ini adalah model akan memprediksi BMI sebagai variabel utama, dan model akan menggunakan 4 variabel gaya hidup untuk membuat prediksi, yaitu yang pertama itu asupan kalori, yang kedua jumlah langkah harian, untuk durasi tidur, dan lama olahraga per minggu. Dengan hasil ini kita bisa melakukan proses analisis seperti visualisasi, pre-processing, dan pembangunan model klasifikasi pada tahap berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu membuat model regresi ya, regresi. Oke, pada tahap ini kita akan membangun model menggunakan model ordinary ya, least squares, atau disingkat dengan OLS, yang disediakan oleh library stat model, yaitu tujuannya dari langkah ini adalah untuk membuat model regresi linier yang bisa mempelajari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang sebelumnya sudah kita identifikasi. Oke, ini kita akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu, yaitu ada x underscore const sama dengan sm.id konstan ya. Jadi perintah ini digunakan untuk menambah kolom konstan ke dalam data fitur x. Jadi dalam regresi linear, konstanta atau intercept merupakan komponen yang sangat penting, yaitu fungsi add konstan ini memastikan bahwa model memiliki potongan intercept ketika garis regresi terbentuk tanpa penambahan konstanta. Model OLS akan berpotensi menghasilkan regresi yang tidak akurat. Oke, selanjutnya juga di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest. Nah, jadi perintah ini membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama itu 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Jadi proses pembagian ini sangat penting untuk memastikan bahwa model yang kita bangun tidak hanya pekerjaan baik pada data yang sudah dilatih, tetapi juga mampu memberikan prediksi yang konsisten pada data baru, parameter random state, dan 42 yang digunakan agar hasil pembagiannya data tetap konsisten.
setiap kali kode dijalankan. Oke. Oke, di sini untuk penjelasan outputnya. Oke, jadi di sini outputnya yaitu model regresi berhasil dibuat. Jadi output ini menunjukkan bahwa model OLS telah berhasil dilatih tanpa error. Namun output ini belum menunjukkan bagaimana kualitas model tersebut atau evaluasi model seperti melihat ringkasan, regresi p-value, dan nilai R squared dan akan melakukan pada langkah berikutnya, yaitu untuk interpretasi hasil sementaranya. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama kita sudah berhasil menyiapkan data untuk model regresi dan lanjut kita telah menambahkan uh, konstanta agar model memiliki intercept dan dataset telah dibagi menjadi data latih dan data uji. Dan untuk model OLS berhasil dibangun dan siap untuk dievaluasi. Oke, jadi pada tahap selanjutnya kita akan menampilkan ringkasan model dan menganalisis performanya termasuk pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keempat yaitu hasil statistik dan korelasi. Oke, sini untuk contoh outputnya ya. Oke, pada langkah 4 ini kita akan memasuki tahap analisis hasil model regresi dan pemeriksaan hubungan antara variabel. Ada dua bagian utama pada tahap ini, yaitu yang pertama menampilkan dan menjelaskan summary dari model regresi OLS. Yang kedua, untuk melihat matriks korelasi untuk memahami bagaimana setiap variabel saling berhubungan. Oke, jadi untuk kedua ini proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa model yang kita bangun tidak hanya berhasil dilatih tetapi juga memberikan hasil yang masuk akal secara statistik. Oke. Jadi di sini ada bentar. Jadi di sini ada model summary ya. Yaitu jadi untuk saat kode ini dijalankan, state model menghasilkan tabel lengkap yang berisi informasi statistik dari model regresi. Jadi tabel ini merupakan inti analisis regresi karena berisi dengan koefisien, p-value, R squared, dan F statistik dan berbagai informasi lainnya. Oke, untuk dependent variable square. Oke, koefisien correlation. Oke, jadi untuk penjelasan outputnya, di sini penjelasan output heat map ya, yaitu pada gambar ini bisa kita lihat untuk yang pertama korelasi antara fitur relatif kecil antara uh, min 0.04 sampai dengan plus 0.11, yaitu BMI memiliki korelasi paling kuat dengan kalori index, yaitu korelasi positif lemah, dan ada daily step korelasi negatif lemah, dan ada exercise horse per week yaitu korelasi negatif lemah. Nah, interpretasinya di sini. Jadi semakin tinggi asupan kalori BMI cenderung naik meskipun hubungan tidak kuat. Nah, untuk yang kedua, semakin banyak melangkah, BMI cenderung menurun. Dan semakin sering olahraga, BMI juga menurun. Jadi variabel saling tidak berkorelasi tinggi. Bagus untuk regresi karena tidak terjadi multikolinearitas. Jadi kesimpulannya dari langkah 4 ini, dari hasil statistik dan korelasi dapat disimpulkan yaitu untuk model regresi yang dibangun bersifat signifikan dan dapat menjelaskan sekitar 47% variasi BMI. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke langkah 5. Oke, untuk langkah 5 yaitu Oke, jadi untuk langkah 5 di sini jelaskan tentang hasil prediksi
BMI, yaitu untuk 5 profil baru yang telah saya input di sini. Bisa kita lihat langkah 5 untuk outputnya, distribution. Oke, selanjutnya di langkah 6. Oke, pada langkah ke-6 kita melakukan uji asumsi. Uji asumsi klasik ya, regresi, yaitu pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi kita memenuhi syarat-syarat statistik agar hasil prediksi dan estimasi koefisien dapat dipercaya, yaitu ada 4 uji yang kita lakukan, yaitu yang pertama uji normalitas, dan kedua uji multikoliniaritas, dan ada uji autokorelasi, dan ada uji elastisitas. Dan di sini saya akan jelaskan satu persatu berdasarkan kode dan output yang dihasilkan. Nah, untuk kode yang pertama yaitu ada residual model resid ya, yaitu yang pertama kita mengambil nilai residual model, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Untuk regresi linear yang baik, residual seharusnya mengikuti distribusi normal. Yaitu untuk interpretasi outputnya yaitu histogram ya. Histogram residual yang dihasilkan menunjukkan pola yang relatif simetris dan kurva KDE yang muncul cenderung membentuk lonceng. Walaupun tidak sempurna, pola ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas sebagai besar terpenuhi, sehingga model tidak memiliki masalah serius terkait distribusi error. Oke, selanjutnya di sini ada uji multikolinearitas atau FIF, yaitu mengecekkan apakah antara variabel X saling berhubungan terlalu kuat. Oke. Oke, jadi untuk penjelasan FIF di sini digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel independen antara umum, yaitu untuk VIF yaitu kurang dari 10 ya, yaitu aman. VIF antara 10 sampai 20 mulai bermasalah, dan VIF lebih dari 20 multikolonialitas yaitu berat. Jadi untuk interpretasi output pada hasil yang kita peroleh, kalori index memiliki VIF 8,84, dan untuk Horse of Sleep memiliki VIF 8,84 ya. Kita lihat di sini. Dan untuk Horse of Sleep memiliki 9,53, dan daily step dan exercise horse memiliki FIF di bawah 5. Jadi semua nilai di bawah 10, sehingga model kita tidak memiliki masalah multikolonialitas, yang berarti ada sedikit sinyal korelasi antara beberapa variabel tetapi masih dalam batas yang dapat diterima. Oke, di sini untuk grafik heterodasitas yaitu scatter plot ya. Untuk penjelasannya di sini yaitu uji ini bertujuan untuk memeriksa apakah residual memiliki varian yang konstan, dan jika titik-titik tersebar secara acak di sepanjang garis horizontal 0, maka asumsi homodastisitas terpenuhi. Jadi untuk interpretasi output pada grafik scatter plot yaitu titik-titik tersebar cukup acak. Yang kedua, tidak membentuk pola kipas atau corong atau gelombang, yang artinya tidak ada indikasi heterodastisitas sehingga model aman untuk digunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan video kali ini, penjelasan lab 11 ya. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.